Oke, selamat malam Pak Jendra, selamat malam teman-teman semua. Senang banget setiap hari Jumat ya kita ketemu di webinarnya Hypno Coach Name bareng sama Pak Jendra, seorang master analis nama nih, gitu ya. Nah, malam hari ini spesial karena penghujung akhir tahun kita akan bahas tentang refleksi akhir tahun gitu ya. Nah, di webinar ini kita akan belajar menemukan akar penghambat rezeki dan solusinya, gitu ya. Dan malam hari ini kita akan belajar kenapa rezeki, karir, bisnis, dan hubungan bisa mentok tanpa sebab yang jelas gitu. Udah dibangun susah-susah, tapi tiba-tiba ambruk gitu. Kok bisa kayak gitu? Dan terjadi berulang kali. Kenapa bisa kayak gitu? Terus tanda-tanda identitas berbahaya yang sering tersembunyi di dalam nama kita. Nah, itu juga kita akan bahas. Kenapa sih orang tuh bisa apa ya? Kayak sial terus gitu hidupnya ya. Kayak udah kerja keras, sudah baik sama orang, tapi kok dimanfaatin, dijahatin, dikorbanin gitu. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya? Lalu apa hubungan nama dengan rezeki, jodoh, kesehatan, dan ketenangan hidup kita? Dan juga kenapa energi nama yang tinggi justru bisa berbahaya kalau ada identitasnya yang salah. Nah, malam hari ini kita akan bahas bareng-bareng sama Pak Ananta Wajendra atau biasa saya panggil Pak Jendra atau Om Jendra gitu ya. Beliau ini adalah seorang name analis, seorang ahli dalam menganalisis nama dan juga sudah banyak membantu orang mengubah namanya ya jadi ya, nama yang berbahaya diubah jadi nama yang baik sehingga hidupnya juga jadi baik, rezekinya baik, jodohnya baik, kesehatannya baik, kedamaian hidupnya juga baik, gitu ya. Dan kita akan panggil Pak Jendra. Halo Pak Jendra. Halo, bro. Yes, halo Pak Suaranya Jendra. sudah jelas ya? Jelas-jelas Pak Jendra. Nah, kita akan bahas nih Pak Jendra menemukan akar penghambat rezeki dan juga solusinya ya. Kenapa rezeki, karir, bisnis, hubungan begitu dibangun susah-susah tapi jatuhnya gampang gitu aja dan terjadi berulang kali. Nah, untuk waktu dan tempatnya, aku langsung kasih aja ke Pak Jendra untuk menjelaskan. Silakan Pak Jendra. Oke, terima kasih Bro Prabu. Saya langsung share screen aja ya. Sudah muncul ya? Oke, sudah terlihat. Sudah muncul. Oke, siap-siap. Nah, malam hari ini adalah Zoom terakhir di tahun 2025 ya. Karena minggu depan itu sudah Natal, jadi kita akan ketemu lagi Januari. Dan di akhir Zoom ini, maksudnya di akhir tahun ini, Zoom terakhir ini untuk tahun 2025 ini akan sedikit berbeda. Ya, jadi materinya akan sedikit berbeda, ya tetap HCN, cuma akan tampilannya sedikit berbeda. Oke, kita mulai ya. Eh, Buat teman-teman santai aja, karena ini Zoom bukan Zoom apa ya, bukan Zoom perusahaan, gitu, bukan. Zoom kita relax relax mau ngopi ya, mau ngopi bisa yang ngopi boleh. Terus yang mau nyemil nyemil juga bisa. Nah kita akan mulai. Nah kita mulai dengan bisnis jalan, usaha capek tapi rezeki tetap serat. Nah ada yang mengalami. Nah ini Zoom ini akan lebih banyak interaktifnya, jadi teman-teman bisa jawab-jawab di kolom komentar ya. Saya butuh apa, atensinya. Bisnis capek, usaha capek, tapi rezeki tetap seret. Ada yang mengalami, teman-teman, selama hidupnya seperti ini. Sudah berusaha atau sudah bekerja atau apapun itu, tapi rezekinya tetap seret, gitu ya. Nah, sebetulnya masalahnya itu, teman-teman, bukan di strategi. Ya, bukan strategi bisnis Anda atau apa yang Anda kerjakan itu tidak. Tapi itu ada masalah di identitasnya yang salah arah, gitu. Nah,
Nanti akan teman-teman akan sering dengar bahasa identitas itu nanti ke depannya akan sering teman-teman dengar ya. Identitas itu adalah apa yang menjadi identity atau sumber dari siapa kita sebetulnya, yaitu identity. Nah, atau kalau di sini saya katakan lah identitas adalah sumber medan tarik. Nah, ingat ya, sumber medan tarik. Nah, strategi itu hanya tools ini, hanya alat saja. Nah, orang dengan identitas tepat, strategi sederhana pun bisa kaya. Ya. Kalau Anda punya identitas yang oke, yang selaras dengan alam semesta, yang selaras dengan rezeki, Anda mangap aja bisa kaya gitu. Ya. Sama seperti ini. Contoh misalnya, saya punya teman, identitasnya bagus. Ya, sama-sama pebisnis, berdua pebisnis. Yang satunya kaya banget, padahal bisnis sama teman-teman. Sama-sama jualan jewelry. Strateginya sama, buka toko, semua sama. Tapi si A ini, teman saya si A ini, itu meledaknya eksponensial. Jadi 2 4 8 16 gitu. Yang satunya deret ukur, 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Nah, yang satunya itu eksponensial ledakan. Itu karena memang kalau dicek namanya, keduanya itu memiliki identitas yang berbeda. Nah, makanya orang dengan identitas keliru, strategi paling canggih pun akan tetap bocor. Gitu ya, secanggih apapun. Ada aja pokoknya nanti ya. Nah, uang katanya mengikuti kerja keras. Ya, gitu katanya ya. Betul nggak? Uang mengikuti kerja keras. Ini banyak motivator-motivator yang mengatakan seperti itu. Nah, masalahnya rezeki itu mengikuti identitas dan arah hidup. Ya, paham bedanya ya? Uang mengikuti kerja keras, rezeki mengikuti identitas dan arah hidup. Ini realita pahit keuangan, teman. Kerja keras tidak menjamin penuh atau tidak menjamin uang. Otak cerdas tidak menjamin rezeki. Ya, setuju ya. Mungkin Anda punya teman gitu, pinter banget, jago banget, tapi nggak nggak punya duit gitu. Banyak, banyak ya. Atau gini deh, teman-teman SMA Anda, ingat nggak yang dulunya pinter banget, malah kerjanya biasa aja. Tapi yang bandel gitu, yang sering bolos, wah jadi konglomerat. Pernah, pernah, pernah punya pengalaman gitu? Banyak pasti. Ya. Nah, apa namanya? Itu terjadi di depan kita, di hadapan teman-teman kita banyak mengalami hal-hal seperti itu. Jadi, itulah dilemanya, dilema yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, tahun ini ya teman-teman, siapa yang merasa paling capek? Ayo, siapa yang merasa paling capek? Tapi hasilnya paling tidak sebanding. Sudah P11, tahu P11 ya? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pilot, itu P11 teman. Kerja keras, ya. Ayo, siapa yang ada seperti itu di Zoom ini? Nah, kalau Anda jujur ya, kalau Anda jujur, masalahnya bukan karena malas, betul nggak? Saya itu tidak setuju kalau dikatain malas. Banyak orang bilang malas, ah dia malas. Enggak juga. Justru karena Anda terlalu sering serius berusaha, itu sebetulnya masalahnya. Tanpa melihat apa yang ada di belakangan lah, yaitu di identitas Anda. Ya, teman-teman. Nah, malam ini kita tidak bicara cara cari uang, teman. Ya, saya tidak apa ya. Dari dulu pun saya tidak setuju bahwa uang itu dicari. Ya, harusnya uang mencari kita harusnya. Tapi yang kita bicarakan adalah kenapa uang itu nggak mau nyari kita atau nggak mau mendekat kepada kita. Itu yang akan kita lihat konsep pada malam hari ini, teman-teman. Nah, kerja keras tidak sama dengan rezeki lancar. Setuju ya? Skill naik, tapi hidup tetap berat. Ini juga sering terjadi. Strategi benar, tapi hasil selalu setengah. Strateginya udah bener nih. Oh, gini, 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 bikin promo, bikin ini, misalnya bisnis nih. Gini, rekrut karyawan gini-gini, marketing kayak gini. Tapi hasilnya tetap nggak maksimal. Nah, jika Anda mengalami hal-hal tiga ini, dan sudah mengalami itu, Anda sudah kerja keras, tapi rezekinya masih gitu-gitu aja. Anda sudah tingkatkan skill Anda, tapi hidup tetap berat.
terus strategi Anda sudah benar, tapi hasil selalu setengah. Nah, jika Anda mengalami tiga hal ini, maka Anda perlu stop and think, teman-teman. Stop dan berpikir, ada yang salah ini. Gitu. Dengan diri Anda, bukan dengan orang lain. Ya. Nah, katanya nih, kalau kerja keras otomatis kaya, ya, kalau kunci sukses, kunci kaya itu adalah kerja keras, berarti yang paling kaya adalah kuli dan petani. Setuju ya? Kurang kerja keras apalagi mereka. Anda mungkin tidak hidup di perdesaan ya, seperti saya. Saya kecil di desa, teman-teman, yang masih ada sawahnya banyak. Itu kalau kita lihat petani zaman dulu, dari pagi sampai sore, kejemur matahari, malamnya ada lagi kegiatannya. Itu keras banget. Tapi tidak semua petani kaya. Ada yang kaya, tapi tidak semuanya. Ada yang kaya. Tapi kalau kita bilang kerja keras itu adalah cara untuk kaya, berarti kuli dan petani peluang terbesar kayanya itu. Setuju ya? Karena kan mereka selalu kerja keras. Nah, pola yang kita ulang bertahun-tahun itu seperti red race, tahu yang muter, muter, berputar di tempat, jalan di tempat gitu, terus, terus, terus. Nah, ini yang kita lakukan bertahun-tahun, teman-teman. Makanya saya bilang tadi di awal adalah identitaslah yang sebenarnya harus kita lihat apa itu yang ada di dalam diri kita. Nah, coba ingat berapa kali hidup Anda hampir berhasil. Nah, ayo ini menarik nih. Kayaknya udah mau mencapai tapi gagal lagi. Udah kayak udah di ujung nih tapi ya boncos lagi. Ya, selalu ada turunnya. Mau berhasil runtuh, runtuh. Pernah ya? Pernah mengalami seperti itu? Saya yakin semuanya pasti pernah mengalami seperti itu. Dan 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 pasti ada yang parah banget gitu kan. Rezeki mengikuti siapa kita, bukan apa yang kita kejar, teman-teman. Ingat ya, rezeki itu mengikuti siapa kita, bukan apa yang kita kejar. Banyak orang itu sering punya punya impian, punya cita-cita, setuju ya? Dia pengen punya penghasilan sekian, gitu. Tapi kagak kagak bisa nyampe, gitu. Nggak bisa nyampe nyampe ke misalnya 100 juta gitu lah. 100 jutanya nggak kena kena. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang ya itu tadi identitasnya tidak selaras, teman-teman. Ya, seperti itu. Hidup itu seperti jual beli. Anda jual dan ada yang beli. Ya, gitu ya. Nah, saya contohin gampangnya gini biar teman-teman lebih gampang. Ada Bro Prabu ini apa namanya buka warung. Namanya warung Lesat Enak. Gitu. Lesat Enak. Nah, Bro Prabu ini menjual sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Iya. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, saya butuh interaksi ini. Wajar nggak kalau misalnya orang datang ke warungnya Bro Prabu itu membeli sate kambing? Kira-kira wajar nggak? Wajar ya. Kalau orang datang ke sana beli gulai kambing wajar ya. Kalau ke sana beli tongseng kambing wajar ya. Plus nasinya. Terus juga minumnya es teh jeruk wajar ya. Nah, yang nggak wajar kalau ke warungnya Bro Prabu itu beli paku sekilo atau beli ember. Ya ada sih, ada ember di situ tapi nggak dijual. Atau beli meja. Itu ada mejanya tapi meja itu bukan dijual. Yang dijual hanya sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh jeruk. Ya, jadi wajar orang membeli itu. Kita sudah sepakat bahwa wajar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda ingin tahu apa identitas atau menu hidup Anda? Apakah Anda ingin tahu? Nah, kalau Anda ingin tahu, Anda harus tahu dulu letaknya di mana identitas itu dalam diri Anda. Itu yang paling penting. Karena kalau Anda nggak tahu letak identitasnya, ya gimana caranya memperbaikinya, gimana caranya apa namanya memahaminya kan nggak tahu. Sekarang saya tanya, tolong carikan saya misalnya kunci gitu. Di mana kuncinya Pak? Ya nggak tahu di mana. Lah itu kan jadi bingung kan? Benar nggak? Orang kita nggak tahu letak kuncinya di mana dan Anda disuruh nyari gitu. Nggak usah gitu-gitu. Anda misalnya carikan kunci saya di rumah ini gitu misalnya. Dikasih tahu rumahnya, tapi nggak tahu di mananya. Jadi kan repot kita keliling-keliling mencari kunci tersebut. Gitu ya.
Nah, identitas Anda itu berada di nama Anda, adanya di situ. Nah, ini contoh identitas. Contoh, saya contohin Elon Musk. Bagus banget kan identitasnya. Dan juga ada energi di sini 87. Ada terkenalnya, ada rezeki sudah ada. Wajar Elon Musk tuh kaya. Wajar banget. Orang dia emang sudah, apa namanya, di identitasnya ada seperti itu gitu. Ya. Contoh lain, Agnes Monica. Wajar juga. Dia terkenal, punya duit banyak, kemana-mana. Itu wajar banget. Apalagi Agnes Monica nama panggilannya juga bagus. Nah, wajar juga Muhammad Yusuf Hamka itu Raja Tol. Ya kaya juga. Walaupun dia bilang dulu hidup saya gini-gini, nah itu ujung-ujungnya, teman-teman, ujung-ujungnya ya tetap sama. Gitu ya. Nah, pertanyaan adalah sekarang, apakah Anda ingin punya identitas seperti mereka? Atau orang-orang, saya nggak bisa tampilin, ada banyak banget sebetulnya. Jadi karena menghemat waktu, jadi saya nggak bisa tampilin. Apakah Anda ingin punya identitas seperti mereka yang bagus gitu? Nah, ini salah satu contoh kesaksian seseorang ibu yang sudah mempunyai identitas bagus, teman-teman. Yang awalnya belum punya identitas bagus, kemudian beliau saya buatkan identitas yang bagus dan hasilnya seperti ini. Dari yang tidak punya apa-apa sampai sekarang sudah apa-apa. Bahkan top 25 income di sini, top master se-Indonesia. Jadi dari dulu yang tidak pernah punya uang 5 juta di rekeningnya, sekarang beliau sudah mungkin punya miliaran mungkin, ratusan sampai miliaran. Dari yang nggak punya, nggak pernah keluar negeri, sekarang sudah keliling dunia hanya dengan dirubah identitasnya, hanya dengan diganti identitasnya, melakukan hal sederhana sekali. Dan sampai suaminya pun juga sama, suaminya top 27, ibu istrinya top 25. Bayangkan, satu keluarga dengan penghasilan yang begitu besar hanya dengan cara merubah identitas. Hanya dengan cara merubah menu hidupnya. Sama seperti warung tadi, Bro Charles, kalau orang mau beli nasi goreng, berarti dia harus tambahkan menu nasi goreng agar orang bisa pesan nasi goreng. Oke. Ini juga ada setelah 70 hari karir promosi naik jabatan, rezeki stabil, ya. Ini contohnya dan ada fotonya juga dikunjungi tamu Jepang dan Asia Pasifik. Ini hanya dengan merubah identitasnya saja. Nah, ini juga dari kecil saya buatkan identitas yang bagus. Dari kecil. Dari kecil ya, saya yakin Anda yang orang tua nih punya anak pasti pingin yang terbaik buat mereka. Ini dari kecil dibuatkan identitas nggak pernah rewel, anaknya jarang sakit, gitu-gitu ya. Terus diem-diem aja, pokoknya anteng gitu. Kan pingin nih ya ibu-ibu terutama ya, biar nggak baby blues, bener nggak? Harus punya anak yang gampang dirawat. Nah ini contohnya, 5 bulan. Nah ini setelah terapi 100 hari, HCN berlalu hari demi hari, berlalu tahunnya kehidupan berubah. Setiap langkah selalu bertemu dengan kemunculan, keberuntungan hoki, dari antri beli tiket kereta api, tempat duduk, teman-teman, karyawan, anak-anak memberi kemudahan. Ringan, happy terus. Bisnis yang tertunda 4 tahun, kini mulai berjalan, bayangin. Hanya dengan merubah identitas saja. Tidak ada strateginya, tidak ada strategi lain gitu. Cuma merubah identitas. Seperti yang saya bilang di awal, rezeki mengikuti identitasnya. Lagi Pak Chandra, saya sudah hari ke-50 dan sekarang merasa jauh lebih nyaman dan tenang. Suatu konsep yang sangat menarik. Ya, pada saat kita selaras dengan identitas, maka semuanya terkontrol. Gitu ya. Ini lagi, Tom. Ini juga ada. Selamat sore Pak Chandra. Setelah 30 hari, saya berapa hal itu. Sakit pinggang bahkan sudah berkurang. Gitu. Awalnya yang sering sakit pinggang. Berarti. Sudah berkurang, dompet selalu ada duitnya. Gitu kan. Jadi ini yang dialami pada saat kita merubah identitas. Pada sakit pinggangnya ini udah 3 tahun dialami. Dan setelah 30 hari melakukan terapi HCN,
Beliau mengalami perubahan yang bagi saya sih biasa, tapi bagi beliau saya yakin luar biasa. Karena 3 tahun mengalami sakit, sembuh dalam 30 hari itu orang-orang sakit pasti luar biasa, tuh. Nah ini ujian UPKT langsung lulus ke golongan 3A. Di kantor saya cuma saya yang lulus gitu. Nah ini saya nggak tahu ini prestasi yang luar biasa atau biasa aja. Tapi bagi orang yang ujian yang tidak lulus-lulus dan lulus itu luar biasa. Ini hanya melakukan ubah identitas. Selamat pagi Pak Jenderal, sudah ke 32 hari, pikir saya sudah tenang, teman pemeriksaan dalam promosi ini, saya minggu keempat, saya dipromot naik ke posisi tertinggi di departemen saya bekerja, jadi manajer. Cekcok sebelumnya dengan Desi sangat berkurang, dari dulunya saya memang kasar perlakuan revisi kalau lagi ada masalah dan cepat emosi. Sekarang jauh lebih bisa kontrol emosi tersebut. Bayangin teman-teman, strategi kerjanya sama, ngapa-ngapainnya sama, tapi setelah melakukan terapi HCN dengan membereskan identitasnya dalam hidup, membereskan menu-menu hidupnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini malah lebih panjang lagi gitu, Pak. Jadi intinya gini, yang dia sudah berubah adalah satu suami yang gampang marah jadi penyabar. Nah, gitu ya. Saya nggak tahu nih dalam kehidupan rumah tangga bagi yang sering berantem dengan berubahnya pasangannya, apakah itu perubahan yang besar? Saya nggak tahu. Karena saya dengan istri itu jarang banget berantem, teman-teman ya. Saya sama istri itu bisa dihitung. Kita udah dari kapan ya? Pacaran dari 2008 sampai sekarang kita sudah menikah. Itu bisa dihitung dengan jari sebelah bahkan kita berantem. Ya, jarang banget itu. Dalam tempo singkat, suami dimudahkan pendidikannya dan baru dapat promosi jabatan di usia muda. Keuangan kami membaik, hal-hal kecil patut syukuri dengan perubahan sama suami. Anak saya karena saya ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dan beruntung, habis itu berubah namanya dan sudah dirubah nama anaknya juga. Cuman oke teman-teman, saya tidak bisa bagikan semua testimoni yang saya punya. Saya bagikan foldernya saja. Ya. Anda bisa lihat di sini ada 2.303 files yang saya kumpulkan dalam folder kesaksian Hypnocoach. Yaitu belakangnya seperti itu. Jadi ada 2.000 lebih kesaksian, ribuan. Makanya saya sering bilang sama Bro Charles juga kan, saya punya ribuan testimoni. Ya ini ribuan testimoni yang enggak, yang aneh-aneh gitu, yang berubah hidupnya. Jadi saya tanya teman-teman, kalau ada metode yang bisa memiliki ribuan testimoni, kira-kira metode itu berhasil atau tidak? Silakan jawab di kolom komentar. Menurut Anda, kira-kira metode itu layak nggak dalam waktu kurang lebih 2016 sampai sekarang, saya punya 2.000 lebih testimoni. Dan ini yang saya catat ya, yang saya simpan, belum yang eh, apa namanya, yang diomongkan ke saya. Belum yang seperti itu, teman. Ya, Anda bisa nilai sendiri lah. Oke, apa itu hypnocoaching? Hypnocoaching adalah metode atau ilmu pengetahuan bagaimana cara merancang nama dan identitas yang selaras dengan semesta. 2026 bulan 4 tanggal 4 saya launching waktu itu. Ya, website resminya hypnocoaching.com. Oke, kenalan dulu. Nama saya Jendra. Lengkapnya ada, tapi saya sering pakai Jendra aja. Profesi saya adalah Scientific Name Analyst. 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking. 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Saya pernah menjadi juara trading se-Indonesia, juara satu waktu itu. Jadi trader terbaik nomor 3 salah satu broker dunia waktu itu juga. 2013 sampai 2016 saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism. Saya ngajarin trading juga, ngajarin hipnosis juga. 2016 sampai sekarang saya di hipnolis. Nah, hipnolis apa? Itu adalah bapak dari hypnocoaching. Jadi wadah besarnya itu hipnolis. Karena ada banyak banget, ada ACN root, ada ACN phone, ada ACN number, banyak banget di situ. Ya, jadi tapi yang kita perkenalkan lebih sering adalah hypnocoaching. Nah, tambahan informasi saya juga dapat gelar CHT, Certified Hypnotherapist. Jadi saya udah hipnoterapi, hipnoterapi yang hipnoterapis yang bersertifikat
dari AHI Surabaya. Saya juga trainer ICT, Instant Change Technique dari AHI, menguasai kemauan mesmerism, magnetism, fashion S1 di Crystal Medic Association dari Malaysia, sekolah yang mengajarkan khusus tentang kristal. Ya, jadi saya udah lulus di situ, Master Yoga Meditation, ciptakan metode Bhairab, memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam terapis, dan memiliki lebih lagi dari 20.000 klien di seluruh Indonesia dan luar Indonesia. Nah, ilmu nama banyak. Kenapa Hypnocoach Name? Karena HCN atau Hypnocoach Name memadukan 8 keilmuan berbeda di satu nama, di satu ilmu. Jadi ada 8 source yang saya gabungkan, gitu teman-teman. Dan manfaatnya apa dari Hypnocoach Name? Tentunya membuat nama untuk bayi. Nah, itu wajib kalau saya bilang. Nah, ini juga alasan saya kenapa membuat Hypnocoach Name. Cek nama calon pasangan. Nah, ini penting teman-teman, karena Anda biar tahu oh ini ada cerainya enggak. Kalau ada pasangannya si cerainya, wah ini bahaya. Kan? Cek nama calon karyawan, kalau dia punya bisnis, biar nggak nanti karyawannya bukan bikin untung, tapi malah bikin buntung gitu. Cek nama calon partner bisnis, misalnya mau bisnis sama partner Anda, dicek dulu bagus nggak. Ini kalau saya ketemu bisnis, teman-teman saya pasti cek. Kalau bagus saya pasti ikut, kalau enggak jangan mau di dibilang ini booming, ini apalah, ini bisnis masa depan lah, saya nggak pasti nggak ikut teman. Karena saya udah tahu nama ini akan membawa dia kemana. Nah, cek nama bisnis juga yang mau diikuti, cek tempat yang energinya baik. Jadi kalau mana mau tinggal di mana, itu cek juga. Dan masih banyak lagi teman-teman. Selama ada namanya itu bisa dicek. Oke, nah kita kembali ke slide ini. Slide alasan kenapa hypnocostem itu ada sebetulnya. Karena ini buat mereka teman-teman. Saya punya dua orang anak, cowok cewek. Sekarang yang paling besar sudah SMP atau kelas 9, kelas 8, kelas 9. Dan yang kecil masih di SD. Mereka semua berprestasi. Mereka juara emas mewakili eh, Kabupaten Gianyar juga, dan mereka berprestasi. Kedua namanya bagus-bagus. Saya sudah rancang dari kecil. Dan ini buktinya mereka bisa mengumpulkan banyak banyak prestasi teman-teman. Dan secara emosi mereka sangat stabil, secara perilaku juga gampang diatur, ya. Terutama dari segi finansial mereka lebih kaya dari saya. Kenapa saya bilang itu? Karena di umur mereka sekarang mereka sudah punya gaji, ya, sudah punya tabungan yang lebih banyak dari saya di umur sama. Maksudnya gini, waktu saya umur mereka, saya nggak punya duit. Duitnya minta orang tua dikasih, habis itu habis, minta lagi. Kalau mereka enggak, mereka punya duit tabungan, dan jumlahnya untuk ukuran anak kecil seumuran mereka banyak, ya banyak. Kalau dia mau beli motor bisa, ya. Jadi saya tidak begitu keluar duit untuk mereka, kecuali untuk kewajiban orang tua ya, kayak misalnya sekolah itu kan kewajiban kami sebagai orang tua. Saya wajib bayar mereka. Tapi kalau untuk kesenangan mereka itu mereka bisa beli sendiri. Bahkan eh, tahun lalu waktu dia juara, yang kecilan ngomong gini, waktu itu dia bilang gini, Mami, Papi, nah, Mami Papi ini kenapa panggilannya Mami Papi? Karena itu energi paling bagus, Mami dan Papi. Bukan ayah ibu, bukan bapak ibu, bukan. Mami dan Papi. Itu saya bilang, kamu pakai panggil Mami ini, panggil Papi ini. Gitu. Nah, waktu itu dia bilang ini, Mami Papi, adik pingin traktir Mami sama Papi dan kakak makan. Pakai uang adik sendiri, bukan uang Mami sama Papi. Kalau Anda punya anak umur 9 tahun ngomong kayak gitu ke Anda, apa yang Anda akan apa yang akan Anda rasakan? Anak 9 tahun ngomong mau traktir orang tuanya pakai duit sendiri. Saya nggak tahu Anda bangga atau enggak gitu. Tapi kalau saya sih bangga gitu. Sedih juga sebenarnya. Bahagialah tepatnya, bukan sedih. Eh, kita makan, dia bayar nominal traktirnya tidak banyak, teman-teman. Tidak banyak nominalnya. Ya 400.000 lah, 400.000. Nggak banyak, kita makan gitu terus nambah lagi pip, ambil aja. Bayangin anak sekecil itu, kayak lagu ya, anak sekecil ngomong kepada orang tuanya ambil lagi gitu.
Sekarang saya tanya, kapan pertama kali Anda mentraktir orang tua Anda? Di umur berapa? Saya pertama kali mentraktir orang tua saya di umur mungkin sekitar 25, 26. Saya ajak makan gitu. Mereka umur segitu sudah mentraktir. Itu yang mentraktir besar, teman-teman. Yang mentraktir kecil saya sering. Misalnya gini, dia pulang sekolah. Dia mau sekolah nih, dia bilang ke saya, "Pi, eh, nanti pulangnya mau dibeliin apa?" Gitu. Dia bilang, "Loh, emang adik mau beliin papi apa?" "Ya, papi mau apa? Nanti adik beliin." Atau nanti kakaknya juga ngomong gitu, "Kakak mau papi mau apa? Kakak beliin ini ya, Pi." Sering pulang-pulang dia bawa apa gitu camilan gitu kayak risol atau apa dibawain gitu. Ini Pi. Itu pakai uangnya di sendiri. Saya nggak ngasih duit gitu ya. Contoh-contoh seperti itu. Mereka sering melakukan itu. Gitu. Jadi untuk mereka lah saya merancang No Codes Name ini sebenarnya adalah untuk warisan kepada mereka berdua sebagai warisan untuk selama hidupnya. Karena kalau saya berikan nama yang bagus, maka seumur hidup dia akan di jalan yang tepat. Teman-teman. Tapi kalau saya berikan nama yang buruk, itu saya secara tidak langsung membunuh dia perlahan-lahan. Gitu. Karena nama adalah identitas. Jadi sedikit salah di situ, maka jalan hidup anak Anda akan salah selamanya. Mohon maaf jika Anda tidak percaya juga dengan Hypno Codes Name, itu tidak masalah sama sekali. Karena memang tujuan saya menciptakan Hypno Codes Name adalah buat mereka berdua. Nah, bagaimana cara kerja Hypno Codes Name? Anda perlu tahu bahwa proses penciptaan itu terjadi 3 kali. Pertama di identitas, di pikiran, dan di kenyataan. Banyak orang mengatakan bahwa kalau Anda memikirkan sesuatu, maka akan menjadi perilaku Anda, dan akan menjadi kebiasaan Anda, dan menjadi nasib Anda, dan akhirnya menjadi kenyataan. Anda pun hadir di Zoom ini, itu berpikir dulu betul. Bukan hadir di sini baru mikir, gitu kan enggak. Mikir dulu, oh nanti malam saya mau ikut Zoom HCN. Sehingga Anda hadir di Zoom ini. Bukan tiba-tiba Anda ngeklik link gitu. Ini apa? Wah ini ada siapa itu? Komat kamit gitu kan. Kan enggak. Pasti Anda berpikir dulu. Nah, masalahnya jika Anda berpikir sedih, maka perilaku Anda akan pendiam. Dan Anda akan memendam, jadinya pendendam, akhirnya jadi GERD, MAH, cancer, dan lain-lain. Ya, itu yang akhirnya terjadi. Ini yang sering dibicarakan. Tapi ternyata asal dari pikiran itu adalah dari identitas, teman-teman. Karena pada saat Anda coba terapi, coba eh, nyari kesenangan apa, makanya itu objek wisata rame, karena dia ingin senang, itu pada itu sementara sebetulnya hilang. Tapi kalau ditembak lagi oleh identitas yang disebut dengan emosi tidak stabil, maka dia akan muncul kembali pikiran sedih dan siklusnya akan berputar kembali. Oke. Nah, HCN berada di sini. Ya. Saya dengan metode HCN itu membereskan di skala identitas, bukan lagi di pikiran, bukan lagi di kenyataan, tapi di identitas dulu. Itulah kenapa orang-orang yang tadi teman-teman lihat testimoninya itu berubah karena kita beresin di identitas. Kerjanya lebih gampang, ya. Nah, saya contohkan HCN dan sehat misalnya. Kalau Anda lakukan yang ini, yang di atas, pikirannya, misalnya Anda hipno, meditasi yoga, fisiknya jaga makan, olga, teratur, apakah Anda sehat? Jawabannya iya, tapi abu-abu, teman-teman. Jadi nggak maksimal. Nah, kalau Anda lakukan ini, di sini Anda beresin, di sini Anda beresin, semua beres, akhirnya semuanya jadi full, maksimal. Itu ya, kurang lebih. Oke, jadi Anda mau pilih yang mana, itu silakan. Kalau yang atas ini saya sebut dengan tidak permanen, yang bawah ini saya sebut dengan permanen. Nah, ini suka-suka mana? Suka permanen atau tidak permanen itu bebas. Nah, ini contohnya teman-teman. Ada teman gua kena stroke umur 36, padahal dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym, sehat-sehat aja. Gitu. Tapi tiba-tiba meninggal. Nah, ini yang saya maksud tadi di sini. Ya udah jaga semua nih kan, jaga makan. Sehatnya abu-abu. Ya ini, sehat abu-abu itu seperti ini. Teman-teman. Tiba-tiba meninggal. Ya. Nah,
Bagaimana cara melakukan HCN? Pertama, tentunya Anda cek nama Anda di hypnocoaching.com. Anda bisa masuk ke websitenya dan nanti ada formulir yang bisa diisi, nanti akan dibalas oleh Bro Prabu untuk cek namanya. Nah, lihat apakah ada identitas berbahaya seperti ini nanti. Yang hitam-hitam ini ya, ini jangan sampai ada, teman-teman. Nanti akan dapat format seperti ini, teman-teman. Jangan sampai ada hitam-hitam ini karena kalau ada itu berbahaya hidup Anda. Nah, terus niatkan apa mau diberesin, apa tunggu terjadi. Nah, ini biasa kan. Anda mau nunggu bukti dulu di diri Anda atau sebelum ada bukti baru dibereskan itu pilihan. Pilih level perbaikan nama ini semua via WA nanti. Menunggu nama selesai, lakukan instruksi yang diberikan ACN, perubahan terjadi dalam 20-30 hari jika mengikuti instruksi yang benar. Nah, satu-satunya metode yang menggaransi adalah HCN, teman. Karena kita akan menggaransi Anda pasti berubah. Gitu ya. Nah, konsultasi bisa dilakukan di via WhatsApp. Nah, ini lebih hemat, betul. Tapi kalau mau konsultasi langsung, nah ini kan ada biaya. Karena saya kan di Bali nih, Bro Prabu di Jakarta. Nah, kalau misalnya Anda di Jogja mau ngundang kita ya boleh, gitu kan. Tapi harus dibayarin tiketnya. Kan, gitu kan. Ya, sama hotelnya juga. Masa saya di pinggir jalan tidurnya, kan. Oke. Terus, ya betul ya bro, nggak tahu saya bisa-bisa bro Prabu yang nggak bisa tidur di jalan, harus di hotel. Saya biasa tidur di jalan dulu ya, waktu jadi mapala. Oke, yang perlu diperhatikan terapi nama bukan metode instan teman-teman. Mie instan aja harus dibuat dulu gitu. HCN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi dan itu karena diri kita sendiri. Logikanya itu sama kayak universitas. Universitas itu menjamin Anda sarjana kalau lulus. Tapi apakah Anda bisa mengatakan bahwa Universitas Atma Jaya itu jelek misalnya? Kalau Anda nggak lulus, ya nggak bisa. Karena ada juga yang lulus dari situ. Gitu ya. Sama, kalau Anda mengatakan kajian ini tidak terbukti, buktinya ada 2.300-an testimoni saya punya itu semua ada. Gitu. Jadi apakah kalau Anda terapi nama nggak berhasil salah salah HCN? Jawabannya tidak, karena 2.300 itu sudah membuktikan itu berhasil. Contohnya gitu. Keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Ingatlah ya bahwa identitas sama dengan menu, seperti warungnya Bro Prabu tadi. Ya, warungnya itulah namanya, menunya adalah identitasnya. Jadi wajar jika orang datang ke warung Lesat Enak beli sate kambing, itu adalah wajar. Sama, jika Anda punya identitas buruk, maka wajar bisnis apapun yang Anda lakukan seperti yang penjelasan di depan tadi akan selalu tidak berhasil ya karena seperti itu. Menu berbeda, pembeli berbeda, teman-teman. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dengan format yang berbeda dari HCM dan kita akan lebih banyak di sesi tanya jawabnya. Karena saya menjawab, Anda bertanya. Oke, terima kasih Pak Jendra untuk Ya, penjelasannya. Mantap siap. banget ya. Eh, HCN sudah 2.300 testimoni ya. Jadi kalau sudah 2.300 Ini testimoni, Bro Charles juga baru saya kasih lihat kok itu. Ya. ya, 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 2.300. Wah, Banyak mantap. nggak itu Bro? Banyak lah itu kalau misalkan jualan obat 2.300 testimoni yang sembuh ya. Mantap itu obat berarti kan. Betul ya. Ini metode nama gitu ya, banyak yang berubah. Saya pribadi sudah ubah nama dari tahun 2022 ya, dibantu sama Pak Jendra dan banyak banget apa ya, hal-hal ajaib lah terjadi dalam hidup saya gitu ya. Oke, teman-teman yang mau analisa nama itu saya sudah taruh linknya di situ, langsung saja diklik, nanti terhubung sama WhatsApp saya, tinggal tulis nama sama tanggal lahirnya sekalian. Nama lengkap sama tanggal lahirnya. Jadi nanti kita akan kirim ke Pak Jendra untuk dianalisa ya. Selanjutnya kita akan tanya jawab ya Pak Jendra ya. Oke. Oh ini kita hanya sampai setengah 10 aja ya. Ya, Setengah setengah 10 Bali ya. 9 berarti kalau di Ya, Jakarta. Berarti setengah 10 Bali. 20 menit lagi ya. 20 Ya, menit lagi betul. untuk tanya-tanya, silakan kalau mau tanya. Hmm, sebentar, mana tadi ya? Saya dalam fase ini ya, ini Mbak Nah, Lia. betul. Oke, terus
Pak Rilky pernah tadi mengalami fase itu juga. Pak Nasihin Ahmad, apakah nama itu karma, Pak? Oke. Nah, untuk Pak Narsihin Ahmad saya jawab ya, ini banyak sekali yang nanya itu apakah nama itu karma. Jawabannya saya harus tanya balik dulu. Teman-teman di Zoom ini seberapa paham tentang konsep karma dulu? Ya, karena banyak sebetulnya orang tidak paham konsep karma. Jadi gini teman, kalau kita jelas, ini versi saya ya, versi karma, versi apa yang saya pelajari berbagai literatur dan guru-guru spiritual. Ada satu yang menarik dari penjelasan karma yang simpel adalah seperti ini. Kita perlu tahu apa itu karma. Kalau di dalam ajaran saya di Bali, itu ada namanya karma pala. Karma pala itu adalah buah dari apa yang sudah kita lakukan. Betul ya? Nah, berarti kalau di kitab pisah, berarti karma itu adalah perbuatan. Betul? Dan pahala itu adalah buahnya. Jadi, sebetulnya karma itu kalau kita ambil dari katanya adalah, itu adalah sebetulnya adalah perbuatan. Jadi, action. Ingat ya di slide yang tadi, pikiran itu menciptakan apa namanya pikiran sedih menciptakan perilaku berarti karma itulah perilakunya pergerakannya berarti sebelum ada karma berarti ada pemicunya betul ya gitu kan jadi konsepnya jadi karma itu ada setelah ada yang memicu atau pikirannya atau identitasnya jadi kalau dikatakan nama itu karma jawabannya iya karena di nama Anda ada karma Anda, yaitu apa yang harus Anda lakukan di situ. Yang saya sebut sebagai identitas. Gitu kurang lebih. Jadi itu yang menjadikan bahwa apa yang tertulis itu yang harus Anda lakukan. Saya contohkan gini. Eh, di nama saya yang dulu itu ada tulisan seperti ini, identitas kayak gini. Suka merantau. Ada identitas seperti itu. Jadi gampangnya tidak suka di rumah gitu. Nah betul, saya tuh nggak pernah suka di rumah teman-teman. Dari SMA saya sudah di Denpasar ngekos, kuliah saya di Jogja. Oh, jadi saya nggak pernah di rumah, saya suka merantau. Saya suka keliling ke sini, main ke sini, main ke situ. Nah, kenapa saya bisa melakukan itu? Ya karena ada tulisan itu gitu. Ada karma itu di nama saya. Dan saya sudah sering banget ke pembaca garis tangan, ke pembaca muka, sampai ke pembaca retina, macam-macam. Itu kalau dibilang boros normal kan. Banyak orang yang bilang kita boros. Bilang ini itu. Tapi nggak pernah bilang kamu ini suka merantau. Nggak ada. Hanya pada saat saya membaca nama saya dengan metode HCN, itu muncul merantau. Nah ini yang bikin saya terkejut waktu itu. Wah, bisa detail gini bacanya. Gitu. Kalau yang lain-lain kan udah sering ya, "Oh, kamu ini boros, kamu ini kurang disiplin." Nah itu umum, itu kayak zodiak. Kalau menurut saya, karena beberapa kali saya baca diri saya ke orang-orang, itu biasanya munculnya gitu. Tapi hanya merantau ini yang muncul di HCM. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apa itu karma? Karma itu nama, ya betul. Dan penjelasan singkatnya adalah memang nama itu adalah karma. Identitas Anda adalah karma Anda. Yes. Terima kasih, Pak Jendra. Ya, Pak Nasihin Ahmad udah cek nama belum ya? Ntar WhatsApp saya aja ya. Saya lupa, soalnya setiap hari itu kayaknya puluhan orang yang analisa nama ya. ya banyak. Lalu Pak Tian Putu, saya yang merasakan itu saat ini usaha saya banyak yang nggak beres jalannya, sekarang jadinya bangkrut. Nah, Pak Tian Putu WhatsApp saya aja ya, nanti kita cek namanya, nanti bisa ketahuan nih, kenapa bisa kayak gini nih. Terus Mbak Lia Susiati, kebocoran energi finansial dipengaruhi apa saja Pak? Ini satu kata jawabnya, nama. Nama. Karena gini, mungkin pingin dengar, alasannya bocoran Indonesia kurang disiplin. Sekarang kalau saya bilang lagi, kurang disiplin itu sebabnya dari nama. Oke ya, terusannya. Karena boros. Boros itu sebabnya dari apa? Dari nama. Ya kan? Terus apa lagi? Kurang strategi. Strategi kita misalnya. Sama, ujung-ujungnya kembali. Strategi, pola pikir, kemampuan pikiran kita, di traction
yang terjadi ya itu sebenarnya dari nama lagi. Jadi ya jawaban paling simpelnya ya nama. Ya, iya. Jadi yang bisa menyebabkan orang bergerak enggak pun itu juga ya karena namanya juga ngaruh Nama, ya. nama juga. Saya Jadi orang tuh sekarang nggak ini perlu. jadi malas keluar, jadi homey gitu, suka di rumah itu ya karena saya udah berubah nama. Kalau saya Ya, pakai nama lama pasti udah kesana kemari juga sama. iya. Jadi orang tuh sebenarnya nggak perlu dimotivasi ya, Pak. Betul. Sumber Nggak perlu. sumber rezekinya tuh ada di namanya sebenarnya, Betul. paling gampang. Motivasi itu seperti Anda apa ya? Seperti Anda diledakkan dari luar. Iya, Jadi kayak ini tangan Anda di sini meledak gitu. Udah, rusaknya cuma di sini aja. Dan sebentar. Bagi yang pernah ikut seminar-seminar bisnis atau seminar motivasi gitu, kamu bisa gitu kan? Keluar dari situ apakah masih bisa? Enggak. Tuh. Tapi kalau diledakin dari dalam, bem, gitu, meledak. Sama sama kayak contohnya saya sebelum saya dirubah nama, mau disuruh hidup sehat nggak bisa, mau dimotivasi apapun nggak bisa. Tapi setelah saya berubah nama, ya saya belajar sendiri dan sekarang saya sudah bisa hidup yang lebih sehat, jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Suruh puasa dulu mana bisa pakai nama lama. Sekarang jangankan 1 hari, 3 hari saya bisa puasa gitu. Jadi itu kalau nggak dari dalam nggak bisa. Ya, teman-teman. oke. Terima kasih Pak Jendra. Ah, oke, ini Kalau Anda menarik bisa nih. nanti bisa apa ya? Aku mau ini nanya yang ini dulu. Prabu, apakah kalau orang lansia bisa ganti nama? Gimana Pak Jendra? Sebenarnya bisa, tapi saya memang batasin untuk nama itu di 65 tahun. Ya, Hmm. bukan nggak mau ya. Ada sih yang pernah ganti nama umur 68 itu ada. Cuma maksudnya gini, biar umur 65 itu kan sudah lansia, kategori lansia. Kalau misalnya dia ubah nama, kan dia harus mengalami terapi dulu. Takutnya, nah kita kan nggak tahu nih usianya sampai kapan gitu. Takutnya nanti nggak ngejar gitu. Tapi kalau memang mau sih nggak masalah. Tapi HCN sendiri membatasi 65. Tapi bukan nggak bisa ya, cuma karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kita tidak sarankan untuk ganti nama di atas 65 itu tidak di sana. Tapi apakah masih boleh? Jawabannya boleh. Tuh. Ya, iya, iya. Jadi masih boleh ya sebenarnya ya. Boleh. Dan Tapi itu tidak ya, ditahan. ya pilihan ya gitu. Ah, Oke, eh begitu ya Bu Bu ya Bu Chiao Hun ya. Ini minta alamatnya Pak Jendra dan nomor teleponnya di Bali. Nah, WA saya aja ya Bu Chiao Hun ya nanti Oh, saya kita disamperin. kita bisa obrolin. Saya mau suruh anak saya yang masih ke Bali. Saya mau mampir katanya. Ya ya, nanti WA Oh, saya aja Bu Chiao Hun. ya. Terus Bu Lia Susiati berarti bisa juga digunakan untuk menentukan nama usaha offline maupun online ya Pak? Bisa, bisa, bisa. Bisa Banyak ya. itu sudah. Oke. Nah ini dari Bu Ayumi, keren anaknya Pak Jendra. Anak saya juga mau ubah namanya ya Pak. Karena saya sudah merasakan perubahan baik nama saya. Makasih Pak Jendra. Wah, mantap Siap, sama-sama Bu Bu Ayumi. Ayumi. Di WhatsApp ke saya aja nanti nama anaknya ya Bu ya. Terus Pak Nasihin, nah ini banyak pertanyaan juga nih Pak. Pak bedanya nama level 1 dan nama level 2 apakah jauh dan seperti apa ya? Gimana Pak? Sebetulnya bedanya cukup jauh. Gini, saya analogikan gini. Kalau Anda naik motor berdua, berdua ya, dengan jarak 20 kilometer dan Anda punya kecepatan 80 stabil dan teman Anda 81, satu aja selisihnya. Nanti di 20 meter finishnya itu pasti jauh hasilnya. Paham ya? Pasti jauh gitu jaraknya gini. Bukan gini lagi Anda bukan nggak tapi gini jauh. Itu kalau selisih satu aja. Apalagi selisih dua, apalagi selisih tiga, apalagi selisih empat, lima dan seterusnya.
Nah, selisih dari nama level satu dan level 2 itu kalau secara energi itu jauh. Walaupun kesannya cuma 65, sorry, 85 dan 93 itu kan dekat sebetulnya. Tapi selisihnya sebenarnya jauh. Kalau dipakai dalam urutan tahun, bertahun-tahun misalnya. Ya tapi mendingan daripada Anda lama, bisa cuma 60, 70, ya 8, 85 ya oke sih, bagus. Itu ya, jauh beda. Kalau dari segi energi bedanya jauh. Iya. Makanya kalau setiap yang analisa nama selalu disaranin ubah namanya level 2 supaya nanti kan ada terapi menulis nama tuh 100 hari. Kalau Anda cuma ngambil level 1 terus tiba-tiba kan level 1 juga rezekinya udah bagus tuh. Tiba-tiba ada dapat rezeki mau ubah nama level 2. Nah, Anda harus ngulang lagi terapinya 100 hari gitu ya Pak Jendra. Ya betul. Ulang kan namanya baru lagi. Iya, karena namanya baru. Makanya sebaiknya kalau mau ubah nama langsung level 2 sama seperti nama saya juga. Nih tadi ada Pak Erik juga ubah nama level 2, Bu Nila juga ada nih. Pak Hendri Suwandi juga ubah nama level 2, Bu Ayumi juga ubah nama level 2 ya. Siapa lagi di sini ya? Yaitu makanya yang ubah nama level 2 tuh pasti udah ngerasain banget manfaatnya. Oke, selanjutnya dari Pak Surya Fazala. Kalau nama usaha apa ada garansinya, Pak? Kalau dari nol ada. Maksudnya gini, Hmm. bukan ganti ya, tapi usaha dari nol. Kalau misalnya gini contoh, dia punya usaha nih, mau bikin gitu. Nah ini setupnya dari nol. Itu pasti beda. Kalau misalnya dia sudah ada usaha terus diganti, nah dia tetap sama garansi juga, tapi masalahnya kan beda gitu. Hasilnya itu pasti beda. Kalau dari nol itu lebih lebih keren. Sama kayak anak bayi ya, Pak ya? Betul, Dari betul. nol kan? Betul. Iya. Sama gini, saya kan itu anak saya berdua itu kan saya buatin eh, dojang kan. Dojang itu untuk taekwondo. Jadi mereka kan taekwondo itu saya bikinin dojang, saya buatin nama nama saya yang bikinin gitu istilahnya dari nol, memang betul nol, bangun dari nol. Itu setahun runner up umum juara loh, padahal mengalahkan ada 11 dojang di kabupaten, 11 dojang apa 10 gitu yang ikut di kompetisi itu, dan udah puluhan puluhan tahun lebih lama gitu. Dojang saya baru setahun udah juara dua, selisih satu emas doang sama yang umum satu gitu. Dan sekarang kita udah punya 150-an murid lah istilahnya gitu. Dan perkembangannya dan sudah banyak banget emas nih. Gitu. Dan yang paling banyak ya memang anak saya dapat emas. Tuh, dia Oke, sudah mau masuk prapon kan nanti tahun depan, mewakili Bali gitu. oke. Udah Mantap, gampang mantap. tuh, nggak mikir sekolah lagi, dia sekolah pasti dicari sekolah bukan nyari sekolah lagi, direbut. Oke. Nah, ini Bu Chiaohun, Bu Chiaohun waktu itu udah dianalisa namanya, Pak. Udah saya kasih juga. Bu Chiaohun bilang, kemarin itu nama saya Mandarin, lalu dijelaskan hampir betul. Itu belum saya kasih tanggal lahir. 60% bisa dibilang betul. Berarti nama Chinese juga bisa ya? Bisa, Bu. Bisa Kirim aja nama nama. apa aja, Nama, yang penting asalkan segala bukan sesuatu. huruf ini ya, huruf huruf Chinese gitu, Iya. Hurufnya huruf ini ya, Latin ya. ABC-nya Latin. ya. Jangan, saya nggak, ABC-nya. program saya nggak bisa baca huruf itu. Iya. Mohon maaf. Jangan pakai huruf Mandarin atau huruf Arab, itu nggak bisa ya, Pak ya. Titik, Huruf koma, Yunani. gitu-gitu Ya. nggak bisa. Iya. Jadi huruf normal aja, huruf Indonesia lah gitu ya. Latin, Latin. Latin, Latin. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, Pak Ari ya. Pak Jendra ya. Di di webinar ini. Nama itu nama apa, Pak? Panggilan atau ubah nama KTP? Eh, ubah nama bukan di KTP ya, ubah nama yang di KTP, tapi KTP-nya nggak usah dirubah. Maksudnya bukan nama, ya sih, nama dasar. Kalau saya bilang nama dasar, nama dasar itu adalah nama yang ada di identitas Anda. Itu nama dasar. Itu nama dasar namanya. Ya, jadi yang diubah itu sesuai struktur yang sama, bahkan bisa dilebihkan. Misal contoh ini.
nama Anda eh, Surya Utama, misal gitu. Ya misalnya. Terus dirubah kan. Kan kita rubah nih. Yang dirubah itu dua kata berarti Surya Utama. Jadi nama barunya bisa jadi Surya Utama Jaya. Jadi tiga kata biar lebih kuat. Gitu. Oke. Jadi ubah nama bawah sadarnya, nama apa nih skala ya Pak ya? Ya betul. Nama mental dan spiritual. Mental dan spiritual. Jadi KTP nggak perlu rubah, rekening bank nggak Betul. perlu rubah, surat-surat nggak Betul. usah rubah, terlahir nggak usah rubah. Jadi yang dirubah hanya nama bawah sadarnya, nanti ada terapinya yang dikasih sama Pak Jendra. Tinggal Ya. ikutin itu aja. Oke, terus apakah ubah nama bisa request biar apa? Biar Ya. sukses, sehat dan Oh, lain-lain gitu, Pak. request itu nggak bisa karena takutnya Oke, gini. Saya membuat nama yang balance ya. Jadi kalau rezeki ditinggiin, takutnya ada yang harus dikurangin karena nggak boleh. Misalnya gini, eh, mungkin ada orang yang bilang ini rezekinya di booster gitu. Jangan, teman-teman. Rezeki itu nggak bisa di booster. Yang bisa adalah dibalancekan. Jadi tinggi-tinggi grafiknya sama gitu. Sama-sama maju. Kalau misalnya satunya tinggi, pasti ada yang turun di bawahnya. Misalnya nama Anda saya buatin rezekinya tinggi. Pasti ada nanti di kesehatan atau di mananya yang drop pasti. Itu udah dari sananya soalnya. Gimana sih? Dari dari Tuhannya gitu. iya, iya, Dan iya. Jadi, penciptanya seperti itu. jadi hukum semesta tuh hukum keseimbangan ya, Pak? Ya, betul. Jadi nggak Oke, bisa dirusak hukum keseimbangan. iya, iya. Kayak apa? Kayak kita mau naikin duitnya aja, tau-taunya kesehatannya kan mau nggak mau diturunin dong. Betul. Jadi buat apa Kalau ada, berjuang tapi sakit ah, gitu kan? betul. Kalau ada yang ngomong kayak gitu ke Anda, saya bisa naikkan rezeki Anda saja itu. Jangan percaya dah. Karena pasti ada ditumbalin nanti salah satunya. Iya. Makanya kalau ubah nama di Pak Jendra tuh udah buat yang balance, yang seimbang, Betul. ya, Seimbang. yang seimbang. Itulah fungsinya kenapa saya pakai 8 ilmu nama. Jadi biar bisa balance sebetulnya. Ya. Karena kalau satu ilmu aja pasti imbalance, pasti imbalance. Dan juga energinya tinggi dan selaras sama tanggal lahirnya gitu ya Pak Jendra ya. Nah, betul itu Itu juga. penting itu. Kalau energinya tinggi tapi nggak selaras sama tanggal lahir, nah itu bocor juga ya Pak ya. Bocor juga. Oke. Nggak. Dua pertanyaan terakhir, Pak, dari Pak Pandi. Oke. Kalau buat untuk nama anak yang baru lahir, apakah bisa selesai cepat, Pak? Bisa ada biaya percepatan. Bisa. Ya, WhatsApp saya aja, Pak Pandi ya. Rata-rata di sini udah punya WhatsApp saya sih biasanya. Ya, pasti. Lalu, Pak, soalnya undangan saya. Oke, Nggak dari mungkin nggak Pak punya. Nasihin. Dari Pak Nasihin Ahmad. Kalau dari kecil sering cemas, apa karena nama, Pak? Ya, betul. Oke, ya itu bisa karena nama ya. Oh, ini Bu Terus, Ayumi ngasih testimoni juga nih. Bu Ayumi ya, coba kita. Baik, Pak Nasihin, boleh Kak? Saya share ya, saya mengalami perubahan banyak Kak. Jadi nama lama saya membawa perpisahan atau energi pisah yang cukup tinggi. Jadi saya cenderung pisah dengan orang atau bisnis yang saya kerjakan. Kemudian setelah nama saya dicek Pak Jendra, saya baru tahu alasan identitas itu yang membuat saya pisah. Jadi hubungan juga tidak langgeng. Setelah ganti nama, perubahan baik hari ke hari terjadi Pak. Mulai dari emosi yang terasa stabil, tubuh, pikiran mulai adaptasi dan lebih sehat. Kalau sakit juga sembuh sendiri dengan cepat. Peluang rezeki juga mudah dan saya jadi sangat bersih, Kak. Mau beres-beres dan bersih-bersih semuanya seperti sedang pemberesan jalan begitu, Pak. Semoga membantu ya teman-teman. Terima kasih Pak Jendra dan Mas Prabu. Terima kasih juga Bu Nah, Ayumi ya. sama-sama Bu Ayumi. Sudah selalu memberikan kesaksian nih. Iya. Kita nggak ada bayar kan Bu Ayumi itu ya nggak ada. Ya. Iya, Tapi pikir karena kalau orang udah tahu kayak makan restoran enak itu pasti seneng itu cerita ke orang-orang gitu ya, Pak. nanti takutnya oh, ini Bu Ayumi dibayar nih sama Iya, Pak. iya, iya. Enggak, saya Bu Ayumi ini murni klien ya, enggak. murni. Silakan ngobrol sama Bu Ayumi sendiri deh Ah, kalau boleh, boleh, boleh. Kalau silakan kalau mau. kalau boleh Terus di-share nomornya Bu Ayumi itu share aja nanti. Nah, iya, tapi kasihan nanti di teror-teror. ya nantilah masih terapi nama jangan diganggu-ganggu dulu lah. 50 hari ntar ditanya ini itu. Biarin selesai dulu. Ah,
Terus dari ini udah Atau terakhir. next gini aja bro, next nanti Bu Ayumi kita eh, on cam gitu kan. Ya, ya, Kasih ya. 2 menit 3 menit cerita. Cerita. Nanti lah Boleh, tahun boleh. tahun depan. Tahun depan ya, 2026 ya. Dekat lagi itu. Iya, iya, iya. Biasanya pancaran wajahnya juga udah beda nih. Pasti. Harusnya difoto. Ya, saya lupa ngasih tahu sih. Sebelum terapi nama itu foto. Setelah itu terapi nama foto Foto gitu harus. lagi. Soalnya saya Before dulu gitu. after. Ya, ya. Oke. Oke, kayaknya Pak, itu aja. terakhir Pak, dari ini terakhir dari Panasihin. Kalau ubah nama kasih tahu weton dan jam lahir bagus juga Pak gitu. Ya bagus, bagus. Oh, oh ya bagus. Betul. Bagus. Lebih bagus. Kalau tahu boleh dikasih ya. Ya kalau tahu cuma kan tidak semua orang tahu mas. Oke. Boleh, boleh. Ya, boleh. Jadi nanti kalau mau ubah nama ada formnya, saya kasih formnya, nanti tinggal diisi aja. Ada jam lahir, terus juga ada request khususnya itu misalkan namanya misalkan yang Kristen mau lebih ke Kristen-Kristenan atau yang Islam lebih ke Muslim-Muslim gitu ya, itu bisa ya Pak ya. Atau yang Bali lebih ke nama-nama Bali atau bahasa Sanskerta itu requestnya namanya di seperti itu bisa ya Pak ya. Bisa. Bisa. Ya. Nah, itu bisa kalau request seperti itu. Tapi kalau request yang tadi rezekinya jomplang sendiri ya itu sebaiknya jangan, itu nggak bisa. Jangan. Dan Pak Jenderal juga nggak mau melakukan Itu itu non karma garansi buruk kan itu. soalnya. Oke, terima kasih Pak Oke, Jenderal untuk mungkin itu waktunya. aja. Siap. Selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman Selamat semua Natal yang dan Tahun Baru. merayakan. Berarti kita Tahun Baru ketemu pasti semua merayakan soalnya. ya tahun baru. Tahun depan kita mulai di Januari minggu pertama ya Pak ya berarti ya. Nanti Ya, kita betul. apa? Kita infoin ya. Betul, betul. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih semua. Terima kasih, Bro. Oke, terima kasih Pak Jenderal untuk penjelasannya. Nah, teman-teman kalau ada yang masih mau ngobrol bisa ke WhatsApp saya ya. Mau cek nama Ya, pribadi, nama anak, nama suami, nama istri, nama siapapun lah, nama tetangga juga. Terima kasih, selamat malam. malam.